Berada, ketemu lagi dengan program Klinik Hukum IMTV. Pemirsa dimanapun berada, Klinik Hukum adalah program IMTV bekerja sama dengan mitra untuk menjawab berbagai problematika hukum masyarakat. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini pula kita bertemu dengan narasumber yang kompeten, yaitu Bapak Bambang Setiabudi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kumham Jawa Tengah. Pemirsa IMTV dimanapun berada, hari ini saya meyakini bahwa banyak problematika hukum di masyarakat. Beberapa bulan yang lalu ada nenek Sumiatun, nenek buta huruf yang terpaksa kehilangan sertifikatnya karena penipuan. Ada kakek-kakek di Demak juga yang berhadapan dengan hukum karena melakukan dugaan tindak pidana pemukulan. Dan masih banyak lagi soal problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Ada pekerja, ada nelayan, ada petani, dan masyarakat miskin. Maka muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika masyarakat miskin berhadapan dengan hukum? Maka dari itu, simak program Klinik Hukum IMTV bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kumham Jawa Tengah. Selamat siang Bapak Budi. Selamat siang Mas Moderator, pembawa acara. Ya Pak Budi, ada pertanyaan yang menarik kaitannya dengan kewenangan Kanwil Kumham Jateng, menjawab berbagai problematika hukum masyarakat. Tadi kita sudah menyebut beberapa ya, ada nenek buta huruf yang berhadapan dengan hukum, ada petani yang berhadapan dengan hukum pula, dan masih banyak lagi gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita melihat ada undang-undang bantuan hukum yang salah satu kewenangannya adalah bagaimana memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Nah, kita pengen tahu ya, ini saya rasa masuk pada kewenangan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kumham Jateng. Apa makna sebenarnya dari undang-undang bantuan hukum, Pak Budi? Ya. Baik, terima kasih pemirsa IMTV yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya di rumah. Memang betul banyak permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tetapi menengah ke bawah, yang notabene adalah orang miskin atau kelompok orang miskin. Negara memang harus hadir, ya, sebagaimana amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, untuk mencari suatu keadilan, kepastian hukum, sehingga negara ya dimulai tahun 2011 melalui Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 ikut hadir di dalam melindungi warganya ya, yang khususnya menghadapi permasalahan tentang hukum. Khususnya lagi adalah terkait adalah orang miskin dan kelompok orang miskin. Nah, negara dalam hal ini membuat suatu regulasi mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan mencari ya suatu organisasi yang betul-betul untuk melakukan pelaksanaan dari bantuan hukum itu sendiri, yaitu organisasi bantuan hukum yang memang terakreditasi oleh negara untuk membantu masyarakat miskin, kelompok orang yang mempunyai permasalahan tentang hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara. Nah itu, jadi pada prinsipnya adalah negara hadir di dalam melindungi warganya untuk memperoleh rasa keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Itu prinsip daripada Undang-Undang nomor 16 tahun 2011. Ya, menarik Pak Budi. Jadi yang saya kutip adalah
negara harus hadir Ya. ya melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 soal bantuan hukum. Nah, pertanyaan yang kemudian harus lebih dikritisi lagi adalah apakah ketika masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tadi itu bagaimana implementasi negara itu hadir? Apakah kemudian merekomendasikan kepada organisasi profesi atau lembaga bantuan hukum sehingga masyarakat miskin dapat melakukan pembelaan? Ya. Sebenarnya sangat mudah sekali masyarakat miskin, kelompok orang miskin di dalam menghadapi permasalahan hukum untuk mengakses organisasi bantuan hukum, karena memang khusus di Jawa Tengah itu hampir di seluruh kabupaten itu ada organisasi bantuan hukum yang sekarang berjumlah sekitar 52 ke atas organisasi bantuan hukum di Jawa Tengah. Dan untuk tahun ini, karena tahun ini adalah tahun penilaian akreditasi terhadap OPH yang baru maupun yang lama, jadi sekitar hampir 70 juga organisasi bantuan hukum yang akan melakukan tugas membantu orang miskin dan kelompok orang miskin di Jawa Tengah. Jadi tidak ada alasan bahwa orang yang memang mempunyai permasalahan hukum, orang miskin, orang kelompok miskin tadi kesulitan di dalam mengakses keadilan itu, dan itu diberikan dengan catatan adalah gratis, tidak ada pungutan apapun. Kalau nanti OPH yang memang itu kita berikan akses itu memungut biaya sepeser pun atau sepuryah pun, maka bisa melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Jadi artinya di Jawa Tengah untuk pemberian bantuan hukum kepada orang miskin tidak ada hambatan, saya rasa, karena dari jumlah 35 kabupaten dengan jumlah OPH 100%, hampir 60-70 yang saat ini nanti 2021 ini, tentunya kalau kabupaten itu mempunyai 2 saja, itu sudah saya rasa bisa mengakses bantuan hukum kepada masyarakat. Ya, saya catat Pak Bambang Setiabudi, ada di 35 kabupaten saat ini ada 52 organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana anggaran dan mekanisme pendanaan untuk bantuan hukum masyarakat miskin? Nah, misalnya di Kota Semarang ada Perda juga tentang bantuan hukum. Nah, bagaimana mensinergikan soal pendanaan dan mekanismenya, Pak Budi? Ini pertanyaan terkait dengan pendanaan, memang alokasi anggaran tentunya dari APBD. Jadi Undang-Undang Nomor 16 2011 itu memang mengamanatkan juga setiap pemerintah daerah di dalam peraturan daerahnya itu bisa mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk bantuan hukum ini. Selain dari APBD, maka pihak swasta pun, pihak swasta manapun bisa membantu melakukan anggaran pendanaan untuk itu, dengan catatan adalah tidak ada keterkaitan, tidak ada kepentingan di dalam permasalahan hukum yang akan diberikan itu. Misalnya orang miskin bermasalah atas penggusuran misalnya, ini tentunya orang miskin tidak punya akses, baik akses pendanaan, akses hubungan, akses ilmu dan lain-lain. Ini berlawanan dengan orang yang memang kuat. Nah, jangan-jangan orang kuat ini mendanai daripada organisasi bantuan hukum yang ada. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi meskipun mereka mendanai, tetapi tidak boleh mencampuri urusan hukum yang akan dilakukan, dan atau tidak boleh terkait di dalam persoalan itu. Nah, itu memang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 2011. Jadi selain APBD
dan pihak swasta untuk melakukan pembiayaan itu. Nah, tentunya pemerintah daerah itu sendiri selama harus ada peraturan daerah tentang bantuan hukum, karena tanpa peraturan daerah nanti payung hukum untuk pendanaan pengaliran dana itu menjadi masalah. Dan yang paling terpenting adalah di Jawa Tengah ini hampir seluruh kabupaten kota sudah mempunyai peraturan daerah terkait bantuan hukum. Iya, ya catatannya berarti kan ada sumber pendanaan dari APBN ataupun APBD bagi organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Nah, ini pertanyaan juga bagi publik. Apa sih sebenarnya syarat ya organisasi bantuan hukum itu untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin? Karena ini menggunakan uang rakyat, APBN, APBD, sehingga harus ada kepastian nih Pak Budi. Kira-kira bagaimana ketika organisasi bantuan hukum itu tidak memberikan pendampingan secara maksimal? Bagaimana organisasi bantuan hukum itu ketika menyalahgunakan uang APBD atau APBN? Nah, kita pengen tahu nih syarat dan juga mekanisme komplain pencari keadilan terhadap organisasi bantuan hukum itu seperti apa? Kalau bicara syarat organisasi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum itu tentunya itu satu, itu adalah harus lolos akreditasi dulu, ya. Karena banyak organisasi yang melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM setiap 3 tahun sekali, ya. Banyak yang tidak lolos. Nah, yang lolos akreditasi saja yang mempunyai akses untuk memberikan bantuan hukum gratis tadi. Nah, antara lain syarat-syarat daripada dapat terakreditasi oleh pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM, tentunya mereka mempunyai kantor lah ya, mempunyai akte pendirian, mempunyai lawyer, mempunyai pegawai administrasi dan lain tempat ya, tempat kantor maksudnya dan lain-lain. Itu persyaratan teknis untuk memperoleh akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sedangkan syarat daripada penerima bantuan hukum tentunya sekarang ini masih berlaku kartu tanda penduduk KTP. Bagaimana mereka bertempat tinggal di suatu tempat itu diketahui KTP-nya, karena memang nanti yang merekomendasikan mereka untuk memperoleh bantuan itu adalah antara RT, RW, lurah. Ya, itu kalau orang yang bertempat tinggal di suatu tempat atau suatu daerah. Nah, kalau itu misalnya bertempat di rumah tahanan, ya, atau lapas, karena lapas juga masih ada yang berstatus tahanan. Jadi itu rekomendasi dari kepala rutan atau kepala lapas. Itu yang menjadi pegangan daripada organ bantuan hukum untuk melakukan bantuan hukum, karena memang mereka juga takut juga kalau dilakukan pengawasan oleh kita, karena tadi kan kita bertugas untuk merencanakan, melakukan pengawasan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya terdapat OPH yang melakukan ternyata memang rekomendasi itu tidak betul, maka OPH yang akan diberikan sanksi. Ya, itulah prosedur daripada bagaimana OPH memberikan kepada penerima bantuan hukum, juga harus memenuhi syarat daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang 16 tahun 2011. Oke, berarti catatan kita adalah ada syarat akreditasi yang itu harus dipunyai oleh organisasi bantuan hukum yang mengakses APBN ataupun APBD. Ada satu hal yang pertanyaan menarik Pak Budi, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa ada organisasi bantuan hukum yang terakreditasi yang dapat mengakses APBD ataupun APBN, memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua perkara yang dialami oleh masyarakat miskin itu dapat meminta pendampingan hukum kepada organisasi bantuan hukum? Betul, bahwa karena memang ini anggaran negara ya, tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, sehingga harus tepat sasaran
kepada orang miskin tadi. Nah, tentang perkaranya, jadi mereka yang diperbolehkan itu adalah orang miskin yang mempunyai perkara pidana, perkara perdata, dan perkara tata usaha negara. Ketika perkara hukum itu boleh mengakses dari bantuan hukum itu, ya, mulai dari penyidikan sampai dengan inkrah, baik dari putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali sampai dengan inkrah. Jadi artinya apa? Betul-betul masyarakat miskin, kelompok miskin yang memang negara itu mengetahui bahwa itu tidak bisa mengakses betul, baik itu tadi anggaran dananya, kemudian hubungan dengan pihak-pihak tertentu itu tidak bisa. Nah, itulah yang membantu OPH, ya. Jadi OPH nanti membantunya sampai dengan dari mulai penyidikan sampai dengan inkrah di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali. Itulah yang memang bisa diakses oleh masyarakat miskin, karena negara merasa, ya, kalau cerita dulu masyarakat itu yang penting terpenuhi dari terpenuhinya sandang pangan papan. Saat ini tidak cukup itu, hukum pun sekarang banyak masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum. Bisa dilihat di media-media elektronik itu, masyarakat miskin yang betul-betul tidak punya apa-apa ternyata mempunyai kasus, baik itu pencurian yang memang tidak berharga, ya, tindak pidana pembunuhan dan lain-lain. Nah, inilah yang negara merasa harus hadir di dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian sebagaimana amanah undang-undang tadi, Undang-Undang Dasar 45. Ya, Pak Budi ini mewakili masyarakat pencari keadilan. Ya. Apa sih sebenarnya ketika masyarakat miskin itu pengen mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma? Tentunya pasti ada syarat gitu dan mekanismenya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada ruang atau akses informasi, ya, bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum? Ya, jadi untuk mengakses informasi ini tentunya masyarakat miskin itu kan kita ketahui bahwa untuk makan saja susah, untuk sandang pangan itu mungkin susah. Tetapi apalagi mempunyai HP, handphone dan lain-lain itu. Nah, namun demikian, karena memang masyarakat miskin, orang miskin itu bertempat tinggal di satu wilayah, mempunyai RT, RW, kelurahan. Mungkin RT, RW, kelurahan itu mengetahui bahwa memang masyarakatnya itu bermasalah dengan hukum, sehingga mereka yang mengakses. Di Kementerian Hukum dan HAM ini terkait informasi, selain mereka bisa datang langsung ke Kanwil untuk memperoleh informasi terkait bantuan hukum, ya, di mana saja berada, nanti kita informasikan yang bersangkutan dengan OPH yang terkait, misalnya di Kabupaten Wonosobo, yang mungkin OPH yang ada di sana, yang di Semarang mungkin di Semarang. Selain itu, informasi dengan melalui IT atau aplikasi itu ada di Silandu, sistem layanan terpadu, itu ada menu yang antara lain mengenai bantuan hukum di situ. Jadi di situ ada menu terkait sebaran daripada notaris, ada terkait pendaftaran kekayaan intelektual, di situ ada pelayanan yang terkait dengan hak asasi manusia, dan tidak terlepas dari ada layanan terkait bantuan hukum. Jadi mencoba buka Silandu, ya, dengan itu menunya sudah ada di situ. Jadi informasi ada di situ. Nanti tentang khusus bantuan hukum.
Meskipun yang lain-lainnya juga ada kalau mau buka, tapi bantuan hukum sudah ada di situ. Jadi betul-betul kami berusaha ya dari pihak pemerintah negara ini, Kementerian Hukum dan HAM, di dalam memenuhi rasa keadilan dari kaum masyarakat itu. Tidak hanya masyarakat miskin, tapi semua masyarakat ya. Karena masyarakat ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Kalau masyarakat miskin mungkin terkait dengan bantuan hukum. Kalau notaris mungkin terkait dengan formasinya, mungkin terkait dengan lowongan di mana ada notaris kosong. Mengenai bagaimana melaporkan, bagaimana melakukan pendirian PT, badan hukum dan lain untuk memperoleh nomor antrian di administrasi hukum umum. Kemudian terkait KI, KI itu juga bagaimana memperoleh merek, bagaimana memperoleh desain industri, bagaimana pemerintah daerah memperoleh indikasi geografis dan lain. Di situ lah, di Silandu itu ada semua informasi di situ. Jadi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sudah mempunyai sistem yang namanya Silandu untuk diakses ke masyarakat. Ya tidak kepada orang, mungkin tadi saya bilang RT, RW, kelurahan minimal untuk mengakses itu. Jadi mengetahui. Ya Pak Bambang Setiabudi ya. Pengen pertanyaan konkret. Ya. Jadi apa sih sebenarnya syarat untuk mendapatkan bantuan hukum bagi pencari keadilan? Ya. Contoh misalnya tadi ditunjukkan punya KTP. Ya. Ya. Pertanyaan kita juga ada pertanyaan yang menggelitik. Ya. Banyak tuh orang-orang jalanan, ya. Misalnya sekitar Tugu Muda, Johar. Ya. Nah, ketika mereka berhadapan dengan hukum, tidak mempunyai identitas misalnya, nah ini mekanismenya seperti apa? Ya. Termasuk ada kejadian yang menarik. Ya. Apakah kemudian organisasi bantuan hukum itu memberikan bantuan hukum secara maksimal? Ya. Bagaimana ketika misalnya tidak melakukan penanganan secara serius? Ya. Nah ini menurut saya penting publik tahu Pak Budi sehingga menjadi sebuah mekanisme kontrol juga terhadap organisasi bantuan hukum. Ya. Oke, jadi tadi Undang-Undang Nomor 16 tentang 2011 tentang bantuan hukum itu saya tegaskan lagi bahwa itu hanya diberikan terhadap orang miskin dan kelompok orang miskin. Nah, kategori miskin itulah yang menjadi permasalahan di sini. Karena masing-masing instansi itu mengeluarkan jumlah masyarakat miskin itu yang berbeda. Misalnya BPS mengeluarkan masyarakat miskin itu sesuai dengan kemampuan perekonomian yang ada di rumah tangga itu. Ya. Kemudian dinas pendidikan itu mengeluarkan orang miskin itu tidak mampu untuk membiayai sekolah yang berapa tahun tuh, 9 tahun atau 12 tahun itu. Kemudian dinas-dinas sosial juga mengeluarkan orang miskin itu seperti ini, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai yang keadaan sosial itu. Nah, itulah problema yang untuk mengkategorikan sejauh mana orang miskin ini yang diberikan. Nah, intinya adalah setiap orang miskin, kelompok orang miskin yang mempunyai permasalahan hukum itu wajib untuk dibantu. Ya, permasalahan hukum ya. Nah, tentu syarat-syarat tadi itu syarat-syarat yang memang ditentukan, tetapi ada kelenturan hukum bahwa selama orang miskin itu betul-betul nyata mempunyai masalah hukum, ya, masalah hukum. Orang yang tinggal di Jakarta itu orang miskin banyak sebenarnya. Orang yang tinggal di bawah jembatan itu saya yakin miskin karena nggak punya tempat tinggal, mungkin nggak ada kerja dan lain-lain. Itu selama mereka memang mempunyai permasalahan hukum yang jelas dan perlu dilakukan bantuan, mungkin surat keterangan dari dinas-dinas yang terkait itu adalah boleh menerima bantuan hukum. Jadi tidak tadi kalau RT, RW, kelurahan itu orang-orang yang memang orang miskin yang jelas di suatu tempat itu, ya. Kemudian yang tinggal di lapas, rutan itu memang orang yang tinggal di situ oleh kepala atau kepala rutan, kepala lembaga. Nah, orang yang miskin yang tinggal di suatu daerah yang tidak mempunyai itu, dinas-dinas itulah yang mengizinkan nanti atau memberi rekomendasi untuk diberi bantuan umum, tidak mempunyai akses-akses kesejahteraan, akses keadilan dan lain-lain. Terkait
OPH yang tidak menangani secara serius. Nah ini ada dua hal, menangani serius itu apakah memang kasusnya, ya kasusnya yang penerima bantuan hukum itu yang notabene orang miskin itu tidak memberikan permasalahan yang memang betul-betul menjadi permasalahan hukum yang memang akan diajukan ke pihak wajib, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain, atau memang ini diberhentikan oleh si penerima bantuan hukum sudah selesai saja. Tetapi kalau UPH yang menghentikan dengan tanpa alasan menghentikan saja, ini boleh dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM dalam kantor wilayah. Pasti kita lakukan monitoring, evaluasi bahwa kenapa mereka menghentikan ini sedangkan penerima bantuan hukum masih berkeinginan untuk dilakukan pendampingan atau penyelesaian permasalahan hukumnya. Mungkin itu. Pak Budi, satu hal yang menurut saya sangat urgent dan penting sekali itu adalah soal keberadaan organisasi bantuan hukum. Tadi dijelaskan ada mekanisme sanksi terhadap OPH yang dalam tanda petik melakukan pelanggaran, ada tidak melakukan pendampingan secara serius begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika organisasi bantuan hukum ini memanfaatkan misalnya double anggaran. Tadi dijelaskan ada APBD, ada APBN. Nah, bagaimana ketika mereka menggunakan laporan ganda? Ini kan bisa masuk tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana cara memastikannya itu, Pak Budi? Ya, ini permasalahan yang pelik ya, perkara penggunaan anggaran. Tetapi di Kementerian Hukum dan HAM ini tentunya sudah seluruhnya terkait anggaran ini sudah melalui sistem yang namanya Sitbankum itu, ya, itu sudah setiap pertanggungjawaban yang diakses itu tentunya betul-betul hanya anggaran yang memang menggunakan anggaran APBN, ya. Kalau itu menggunakan anggaran yang lain, mereka akan sistemnya akan menolak. Karena apa? Karena di sini saja, di dalam sini antara pertanggungjawaban yang manual, maksudnya manual itu ke bendara, ke administrasi di Kanwil, dengan namanya Sisbankum itu langsung ke pusat, itu perbedaan saja itu ketahuan. Jadi artinya apa? Kalau OPH itu mengakses dua anggaran pasti ketahuan. Dan kalau betul-betul itu terjadi dan ketahuan pasti langsung di-cut ya OPH itu. Dan saya memastikan OPH yang terakreditasi tidak menggunakan dualisme anggaran baik itu APBD maupun APBN. Karena sistem penganggaran ini sudah melalui suatu aplikasi yang memang sulit untuk double serapan ya, anggaran ya, itu sangat sulit sekali untuk dilakukan. Kalau dulu sistem manual masih bisa, bahkan di dalam pun internal masih bisa dulu. Kalau untuk penganggaran ini dari APBN, dari PNBP itu masih, saya rasa masih bisa, karena saya dulu latar belakang dari inspektorat sering menemukan itu. Jadi kalau sekarang sistem yang sudah berjalan dengan baik ini, saya rasa tidak mungkin untuk ada double anggaran. Itu. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengakhiri acara ini, saya tentunya mengharapkan ya, karena bantuan hukum ini kalau kita pahami ada 3 komponen ya, pemerintah, pemberi bantuan hukum maupun penerima bantuan hukum. Dalam hal ini pemerintah dengan anggaran yang sekarang ada ini ya, mungkin belum mencukupi atau belum bisa mengakses seluruh masyarakat miskin, sehingga anggaran yang memang ada ini digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum. Dan kami tetap berusaha di dalam meningkatkan mungkin jumlah daripada bantuan hukum itu di pusat, tapi kalau
bicara orang miskin seluruh Indonesia kan sangat banyak Ya. sekali. Anggaran hanya segini kita bagi-bagi menjadi 33 provinsi itu harus digunakan secara maksimal. Di sisi lain, pemberi bantuan hukum yang memang sudah terakreditasi benar-benar melakukan tugasnya sebagai tulang punggungnya atau tangan panjangnya Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Ya selayaknya mereka sedikitnya beramal lah. Kalau memang jauh-jauh anggaran memang tidak mencukupi, yaitu beramal menurut saya. Kemudian yang penerima bantuan hukum begitu juga harus betul-betul memberikan data informasi yang jelas sehingga perkaranya bisa diselesaikan dengan baik di ranah penegak hukum. Mungkin itu saja. Dan ya, kantor wilayah tentunya kami selalu menerima aduan, menerima permasalahan dari masyarakat untuk berkonsultasi permasalahannya selama proses peradilan ya di pengadilan baik di UPH dan lain-lain. Kita selalu menerima baik manual datang sendiri maupun secara IT ya, aplikasi melalui sistem layanan terpadu itu. Mungkin Ya. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang Setiabudi, sudah cukup sangat jelas, tegas. Publik mempunyai gambaran yang jelas mengenai satu, ada alokasi dari APBN dan APBD bagi masyarakat miskin yang mampu menunjukkan menjadi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ada 52 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Satu hal yang barangkali pencari keadilan perhatikan adalah satu, bagaimana mekanisme soal syarat, mekanisme soal komplain, bahkan aduan terhadap organisasi bantuan hukum yang tidak memberikan layanan bantuan hukum secara lebih layak lagi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting publik tahu, sehingga karena waktu yang terbatas, program klinik hukum IMTV kali ini saya rasa akan bermanfaat lebih baik ke depannya. Sampai ketemu pada program tema klinik hukum yang lain. Sampai ketemu dengan IMTV dan klinik hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.